ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Muhammad. Suara nggak terlalu ini Pak, cekap ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, para bapak jamaah sekalian bisa dipertemukan kembali ya dalam majelis kajian kita hari Kamis pada maghrib. Insyaallah kita bergantian mengkaji ilmu-ilmu inti ya dalam Islam. Itu ilmu akidah ya, ilmu fikih. Untuk akidah juga kita ada dua ya, ada akidah yang memang membahas secara lengkap 6 rukun iman. Nah, ada yang secara khusus membahas tentang tauhid. Ya, khususnya tauhid yang sifatnya amalan ya, atau yang disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, jadi memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Ibadah itu kan praktek ya. Jadi bukan hanya meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, tapi juga dalam prakteknya kita ibadah hanya kepada Allah. Nah, itu tauhid uluhiyah ya, atau tauhid ibadah. Nah, di antara kitab yang sangat terkenal itu kitab tauhid ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ya, atau dikenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, An-Najdi ya. Di zaman beliau dikenal banyak terjadi kemusyrikan ya di Jazirah Arab ya, bahkan di di Mekah gitu ya. Jadi mulai kembali ya, ada orang-orang yang melakukan kemusyrikan ya dengan mengagungkan ya selain Allah, baik itu pohon ya, kuburan dan sebagainya ya, padahal itu jelas-jelas kemusyrikan. Termasuk juga ada orang-orang soleh yang dikultuskan ketika dapat musibah ya, ditimpa musibah itu yang dipanggil bukan nama Allah, tapi nama orang-orang itu. Jadi dipanggil itu misalnya ya Abdul Qadir Jailani gitu ya. Jadi yang dipanggil bukan nama Allah, tapi nama selain Allah. Padahal orang-orang ini sudah meninggal, yang mereka sudah selesai hidup mereka di dunia, tinggal mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ya di dunia ya, tidak bisa memberi pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup. Ya, jangankan untuk menolong yang lain, mereka hanya mempertanggungjawabkan nasib mereka sendiri. Ya, nah maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini melakukan gerakan ya pemurnian tauhid. Ya, bukan hanya menulis kitab, tapi juga terjun langsung ke lapangan. Ya, sehingga ya alhamdulillah ya bisa banyak orang-orang yang menerima dakwah beliau. Ya, itu, dan alhamdulillah ya, seperti di Mekah sekarang yang merupakan ya kiblat umat Islam, di sana ada Ka'bah ya, ada kuburan Rasulullah SAW ya, itu dijaga betul, jangan sampai ini dijadikan sebagai tempat kemusyrikan ya. Makanya Rasul sudah mengingatkan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid yang diibadahi di situ ya kan, yang orang berdoa di kuburan, di sisi kuburan beribadah
Ya, itu kan jelas ya. Nanti di dalam kitab ini juga ada disebutkan ya, jangan menjadikan kuburanku itu sebagai masjid. Dan merupakan kesesatan orang-orang Yahudi, ya orang-orang Kristen, Nasara yang menjadikan kuburan para nabi itu kuburan para nabi itu menjadi masjid. Orang-orang yang menyimpang, yang tersesat, ya umat-umat terdahulu, kaum nabi-nabi terdahulu itu kesesatannya adalah diantaranya menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Maka Rasul sudah memperingatkan. Nah, kalau kuburan nabi saja tidak boleh dijadikan sebagai masjid tempat ibadah, ya apalagi orang-orang yang selain nabi, ya yang itu dianggap wali, dianggap orang-orang soleh, ya ini jelas dilarang. Ya. Nah, oleh karena itu sampai hari ini juga di zaman ini ya masih banyak ya orang-orang yang tanpa sadar terjatuh kepada kesyirikan, ya sehingga kita perlu belajar agar bisa memegang teguh ya tentang tauhid ini. Nah, untuk kitab ini sebenarnya sudah sempat dibahas ya di pertemuan yang sebelumnya, biasanya di subuh ya. Sekarang kita alihkan pada maghrib. Ya, sebelumnya itu sudah dibahas tentang bahwa tauhid ini menjadi syarat diampuninya dosa. Nah, sekarang masuk di bab yang ketiga, yaitu ya siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, ya pasti dia masuk surga tanpa hisab. Ya, di mana tauhid ini ya secara asal dan meninggalkan kesyirikan menjadi sebab orang bisa diselamatkan dari neraka, ya, dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana di hadis awal, ya di hadis yang paling awal ya disebutkan bahwa hak Allah ya atas hamba dan hak hamba atas Allah. Hak Allah atas hamba adalah agar ia diibadahi secara murni, ya tauhid hanya satu-satunya. Dan hak hamba atas Allah dia bisa diampuni dan bisa masuk ke dalam surga. Ya, nah tetapi kalau orang lebih lagi memurnikan tauhidnya sampai ya berdampak ke dalam perilakunya, ya lebih mengambil keutamaan ya dari tauhid ini, tidak hanya sebagai yang pokoknya saja, ya nah itu akan lebih mendapat derajat yang lebih tinggi lagi, ya level yang lebih tinggi lagi, yaitu digolongkan ke dalam orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi ini tingkatan yang lebih tinggi. Ya, karena kan ya kita bisa masuk surga saja walaupun dengan dihisab, ya dihisab dulu, ya alhamdulillah kan, yang penting kan masuk surga. Ya, nah ini mah masuk surga udah tanpa hisab. Jadi dia lebih dulu masuk ke dalam surganya. Lebih cepat. Berarti kan ini lebih lagi keutamaannya. Ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan ayat ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Umat di sini maksudnya imam, pemimpin. Ya, jadi disebut umat karena memang walaupun dia satu orang, tapi bandingannya seperti umat yang banyak. Ya, karena kesolehannya, ya kan, karena keilmuannya, karena keistimewaannya. Jadi orang yang soleh, apalagi ini nabi, itu bandingannya itu seperti suatu umat besar, gitu ya. Makanya beliau disebutkan ummah, ya qanitan. Ya, lagi patuh, ya patuh kepada Allah, taat kepada Allah, hanifan, yang lurus, hanif.
Ya, walam yakum minal musyrikin, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Jadi tidak ada para nabi itu yang melakukan kemusyrikan, nggak ada, semuanya bertauhid, dan itu merupakan inti ajaran dari para nabi. Ya, jadi munculnya penyimpangan ya agama ya seperti Yahudi, Kristen, lalu orang-orang musyrik, itu adalah menyimpang dari ajaran para nabi. Ya, seperti di Mekah ya, ketika diutusnya Rasul, banyak kemusyrikan di situ, padahal sebelumnya ada ajaran Nabi Ibrahim. Nah, maka banyak di dalam Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Ibrahim sama sekali tidak melakukan kesyirikan. Ya, jadi mereka telah menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim, walaupun mereka ya mengatasnamakan ya atau menisbatkan diri mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Ya. Sehingga ya Mekah itu ya sebagai kota suci ya, di situ ada Ka'bah ya, ada Masjidil Haram ya, Rasulullah lebih berhak ya untuk menggunakannya ya untuk ditegakkan tauhid di dalamnya, karena beliaulah yang meneruskan ya ajaran Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Ya, kemudian berikutnya walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak menyekutukan kepada Rabb mereka. Ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis ya. Nah, ini berkenaan dengan hadis ini cukup panjang. Nah, disinilah yang disebutkan ada orang-orang yang masuk surga ya tanpa hisab. Ya. Suatu ketika aku berada di ini perkataan dari Husain ya, Husain bin Abdurrahman berkata ya, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair, lalu ia bertanya, siapa di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Ya, aku pun menjawab, ya aku. Kemudian aku berkata, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat ya, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ya, ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Ya, aku jawab, aku meminta ruqyah. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan itu? Ya, jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ya, ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Ya, aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Ya, tidak dibenarkan melakukan ruqyah ya kecuali karena ain ya atau terkena sengatan. Ya, ain itu pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki ya seseorang melalui matanya. Ya, ain itu kan artinya mata ya, menjadi penyakit tersendiri ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan ruqyah ya. Jadi ruqyah itu yang dibolehkan ya adalah dengan ruqyah itu artinya pengobatan ya. Ya, kalau menggunakan ya doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan ya, termasuk bacaan-bacaan Al-Qur'an ya. Nah, itu dibolehkan. Nah, adapun kalau ruqyah itu menggunakan ya jampi-jampi. Jadi makna ruqyah itu ada dua makna. Ada yang memang dibenarkan sesuai dengan syariat ya, ada yang
justru merupakan kesyirikan, ya, yaitu dengan menggunakan ya jampi-jampi, ya, bantuan jin dan sebagainya. Jadi ada ruqyah yang merupakan kesyirikan, ya. Lalu Sa'id berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Ya, tapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi bahwa beliau bersabda. Nah ini ya hadis yang ini ya. Uridat alayyal umam, ditunjukkan atau diperlihatkan kepadaku umat-umatnya, kata Rasulullah. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat Nabi, bersamanya ada beberapa orang. Ya, kata rahtu itu maknanya ya ada beberapa orang, ya. Jadi maksudnya ada nabi-nabi itu tidak banyak, ya, para pengikutnya itu, yang beberapa orang saja. Wa ma'ahu rajulu war rajulana, bahkan ada nabi yang pengikutnya cuma 1-2 orang. Wa nabiyya laisa ma'ahu ahad, ada nabi yang tidak ada seorang pun pengikutnya. Jadi nabi itu kan banyak, ya, bukan hanya 25 nabi. Nabi itu sangat banyak jumlahnya. Ya, karena masa umat manusia yang cukup panjang, ya, tidak mungkin cukup hanya 25 nabi. Karena di setiap umat itu kan ada nabi dan rasul, ya. Nah, jadi para pengikutnya itu beragam, ya, ada yang sedikit, ya, ada yang banyak. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Ya, idrufi ali sawadun azim fazanantu annahum ummati. Ya, dan tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Ya, aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaum. Ini kan kejadiannya nanti di akhirat, ya. Lalu dikatakan bahwa ini adalah Musa dan kaumnya. Nah, jadi Nabi Musa termasuk yang pengikutnya cukup banyak, ya, dalam jumlah yang besar. Fa nadartu fa idza sawadun azim. Nah, lalu ada lagi nih kelompok yang banyak. Ya, maka dikatakan kepadaku, ya, ini adalah umat faqila hadza ummatuka, ini adalah umatmu. Jadi nanti kan ada bergelombol, ya, berdatangan pada saat di hari kiamat, dan Rasul memiliki telaga, dan memang masing-masing nabi mempunyai telaga, ya kan, yang di situ mereka menunggu umatnya datang untuk disambut, dijamu, ya, dengan minum dari air telaga itu. Nah, Nabi Muhammad, ya, termasuk yang umatnya banyak. Nah, dari gerombolan, dari rombongan umat Rasulullah yang datang itu, kata beliau, ada, ya, wa mahum sab'una alfan. Nah, inilah orang-orang yang khusus tadi, yang punya kedudukan yang lebih utama, yaitu ada 70.000. Ada 70.000 yadkhulunal jannah, yang akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi tanpa hisab itu yang tidak ditanya-tanya, itu udah langsung, ya, dan tanpa melalui azab dulu, karena ya ada, ya, diantara umat Rasul atau diantara penghuni surga, karena ya dosanya banyak, ya, atau lebih banyak, ya, daripada amal soleh, maka dia harus masuk neraka dulu, harus disiksa dulu di dalam neraka. Setelah selesai, ya, dosanya, ya, dibalas dengan siksaan, nah, baru
nanti dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada yang seperti itu. Ya, tapi kan kita berharap ya jangan melalui neraka dulu, bisa langsung masuk ke surga. Ya, karena ya 1 hari di neraka ya sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, kita jangan mengharap enteng siksaan. Jadi kita berharapnya itu bisa langsung ke surga, tidak melalui neraka dulu. Ya, bahkan tadi ya orang-orang khusus itu tanpa dihisab dulu. Ya, summa nahada fadahula manzilahu fahadan nasu fi haulai. Ya. Kemudian beliau bangkit dan segera memasuki rumah, maka orang-orang pun memperbincangkan ya tentang siapa mereka. Jadi Rasul menyampaikan seperti itu, beliau belum menjelaskan siapa 70.000 orang itu. Ya, faqala ba'duhum. Nah, ini mulai mereka berasumsi. Ya, menduga-duga. Ya, kata para sahabat ini. Sebagian mereka mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Barangkali mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah. Wa qala ba'duhum. Sebagian lagi berkata fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Ya, barangkali mereka adalah orang yang lahir di dalam Islam, falam yusyriku billahi syai'an. Ya, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi yang kedua ini dugaan mereka adalah yang lahir sudah dalam keadaan Islam, itu tidak pernah musyrik dulu sebelumnya. Karena di antara sahabat kan ya ada dulunya yang musyrik dulu. Jahiliyah, musyrik, lalu kemudian masuk Islam. Nah, barangkali mereka gitu ya, mereka mengira-ngira. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan hal-hal yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah, maka Rasul pun keluar ya dari rumah beliau. Fa ahbaruhu, lalu mereka memberitahukan kepada Rasul, ya maksudnya ya memberitahukan bahwa ya ada di antara mereka itu yang menduga-duga ya tentang orang tersebut. Maka Rasul memberitahukan ya faqala. Nah, disinilah ya sifat-sifat yang Rasul sebutkan. Humul ladzina la yastarqun. Ya, mereka itu ya kata Rasulullah SAW adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. La yastarqun, ya tidak meminta diruqyah. Nah, sebetulnya kan tadi ya kalau ruqyahnya sesuai dengan syariat, ya dengan doa-doa ya yang diajarkan, dengan zikir, dengan dibacakan Al-Quran. Karena kan bacaan Quran ini bisa menjadi obat. Ya itu dibolehkan. Ya, tetapi orang ini, kelompok ini dia tidak minta diruqyah, menunjukkan tauhidnya sangat kuat sehingga berdampak ya dia yakin kepada Allah, bahwa Allah yang Allah ya berikan ya, yang Allah timpakan ya dari misalnya penyakitnya dan sebagainya. Ya, itu tidak melalui bantuan orang lain gitu. Ya, jadi menunjukkan ya kuatnya keyakinannya kepada Allah. Jadi tidak minta bantuan orang lain untuk diruqyah. Walaupun tadi secara asal boleh gitu, minta diruqyah boleh. Ya, jadi ini menunjukkan keistimewaan tersendiri. Ya, sifat yang lebih utama. Bukan berarti tidak boleh ya minta diruqyah. Ya, jadi boleh, cuman dia tidak mau sebagai dampak dari kuatnya ketauhidan dia gitu. Tidak meminta bantuan kepada yang lain. Ya, wala yaktawuna ya. Kemudian ciri yang kedua,
tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Ini pengobatan melalui besi. Ya, al-kai itu disebut kai. Ya, wala yaktawu. Nah, memang ada dalam hadis larangan ya. Itu larangan ya, tetapi ada ulama yang ngomong ini hukumnya makruh saja. Ya, karena di antara yang bisa menyembuhkan ya, kata Rasulullah itu kan ada berobat dengan meminum madu. Ya, nah, dan juga dengan kai itu dengan besi panas. Nah, cuma Rasul tidak menganjurkan berobat dengan itu. Ya, dengan besi panas itu, dengan dipanaskan. Ya terutama misalnya penyakit kulit ya, luka ya, itu dengan cara ditempeli besi panas. Rasul tidak menganjurkan. Nah, walaupun ya kalau memang tidak ada lagi ya itu boleh ya. Ya dibolehkan. Kalau memang hanya dengan cara itu misalnya. Nah, ini orang yang khusus ini masuk surga tanpa hisab. Nah, dia tidak menggunakan itu. Ya, artinya mengambil sesuatu yang lebih utama. Ya, tidak berobat dengan kai tadi itu. Nah, ini juga sebetulnya sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan kuatnya ketauhidan. Ya, kuatnya ketauhidan itu. Nah, berikutnya yang ketiga ya wala yatatayyarun. Nah, mereka tidak melakukan tatayyur. Ya, tatayyur itu merasa pesimis, ya, merasa bernasib sial, ya, atau meramal nasib buruk, ya, karena melihat burung, ya, atau binatang lainnya, atau apa saja. Ya, kata toy itu kan dari kata toir, burung asalnya ya, secara asal ya. Jadi dengan melihat burung ya, ini burung ini membawa sial gitu ya, bernasib sial gitu, dihubung-hubungkan ya kan. Biasanya burung hantu gitu kan. Biasanya kalau kedatangan burung hantu itu bisa menunjukkan ada ya musibah atau ada apa gitu ya. Jadi tatayyur itu mereka menggantungkan ya suatu musibah ya, suatu kesialan ya dengan burung, dengan adanya burung itu ya, ataupun dengan yang lainnya, bukan hanya burung ya. Nah, ini disebutnya dengan tatayyur. Nah, tentu perilaku tatayyur ini merupakan suatu kesyirikan ya, suatu kesyirikan ya, dia menghubungkan ya hal-hal lain. Jadi berkeyakinan bahwa datangnya musibah ya, kesialan ya, itu dari hal-hal tersebut ya, dari kejadian-kejadian tersebut ya. Padahal ya, yang mendatangkan ya manfaat, madarat ya, musibah itu kan adalah Allah ya kan. Nah, itu makanya kalau hukum tatayyur ini ya, ataupun meyakini ya ya adanya musibah ya, kesialan atau sebaliknya bisa mendatangkan manfaat ya kepada benda-benda ya, itu kan hukumnya bisa dua ya. Kalau dia murni meyakini bahwa manfaat atau madarat itu hanya dari hal tersebut, maka itu jelas merupakan syirik besar ya, karena manfaat dan madarat itu adalah dari Allah, murni dari Allah ya. Tapi kalau masih meyakini ini dari Allah datangnya musibah ini, kesialan ini, tetapi
ini menjadi penyebabnya. Nah, kalau hanya meyakini bahwa ini menjadi penyebab, padahal tidak ada penjelasan dari Quran, dari hadis, ya, dari wahyu yang diturunkan oleh Allah yang menjelaskan ini menjadi sebab datangnya kesialan gitu, nggak ada dasarnya. Nah, kalau meyakini hanya sebagai penyebab, itu syirik kecil, tapi syirik juga. Cuman syirik kecil itu kan dosa besar. Jadi syirik kecil jangan dianggap dosa kecil. Enggak, syirik kecil itu, semua syirik itu baik kecil atau besar, dia dosa besar, ya. Cuman bedanya kalau syirik besar itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Artinya dia jadi murtad, jadi kafir, nauzubillah. Syirik besar itu. Ya. Nah, jadi ini adalah ya meninggalkan tatayur tadi. Ya, jadi meyakini ya adanya suatu kesialan melalui kejadian-kejadian tertentu. Nah, ini kan tahayul, ya, hurafat. Nah, ini yang masih banyak di Indonesia ini. Menghubung-hubungkan ya adanya kesialan itu dengan kejadian tertentu. Ya. Nah, berikutnya, dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Ya, sifat berikutnya itu sangat kuat tawakalnya itu, ya, tawakal kepada Allahnya itu. Ya, sangat kuat sampai tadi mereka tidak mengambil yang sebetulnya dibolehkan, mubah. Ya, seperti tadi meminta diruqyah, ya, atau secara umumnya berobat gitu, ya. Jadi sikap tawakalnya ya sangat luar biasa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan orang yang terlalu mengandalkan atau menggantungkan kepada sebab-sebab tersebut bisa jadi ya melupakan peran Allah gitu. Waktu sakit dia berobat, jadi sangat rawan ya, sangat khawatir orang itu menyangka bahwa dia sembuh itu karena berobat itu, ya kan? Ada obat tertentu, ya dia meyakini bahwa obat inilah yang bisa menyembuhkan, sehingga menghilangkan peran Allah yang sesungguhnya yang menyembuhkan itu Allah. Tapi obat itu hanya sebagai perantara, sebagai penyebab, ya kan? Yang memang ya obat-obat yang memang sudah terbukti gitu ya, terbukti ya secara alami melalui eksperimen sebagainya. Ya, atau memang obat-obat yang jelas disebutkan di Quran, seperti madu misalnya, ya, atau di dalam hadis. Jadi orang mengetahui sesuatu itu bisa menjadi obat, ya, bisa menjadi sebab ya sembuhnya suatu penyakit, itu bisa melalui informasi dari wahyu atau juga melalui eksperimen, penelitian ya dalam ilmu kedokteran. Ya, nah itu dibolehkan berobat dengan hal-hal itu. Tapi kalau ya berobat ya dengan nggak ada hubungannya gitu, penelitiannya pun nggak ada gitu ya. Ya, nah itu kan ya sebuah kekeliruan. Apalagi tadi ya dengan praktek-praktek ya yang akhirnya bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ya, berobat ke dukun dan sebagainya. Itu bisa terjatuh ya kepada kesyirikan. Nah, dalam obat-obat yang dibolehkan saja, nah itu tadi kekhawatirannya adalah dia menggantungkan, bahkan bisa jadi menganggap bahwa melalui obat itulah adanya kesembuhan. Nah, berarti kalau dengan seperti itu kan menjadi cacat tauhidnya. Ya, menjadi cacat tauhidnya. Makanya kan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran ya mengatakan fa idza maritu fa huwa yashfin.
Apabila aku sakit, maka dialah Allah lah yang menyembuhkan. Nah, inilah orang-orang yang menjaga tauhidnya ketika dia sakit, ketika dia ditimpa ya musibah dan sebagainya. Ya, bahwa dia meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Adapun obat, ya berobat ke dokter itu hanya perantara saja. Hanya sebagai bentuk usaha saja. Karena hakikat yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Nah, kadang-kadang kan dalam kehidupan sehari-hari kita lupa, ya, sehingga menggantungkan atau tawakalnya itu bukan kepada Allah, tapi kepada obat, misalnya tadi itu. Nah, ini kan yang disebutkan ini menunjukkan adalah orang yang kuat tauhidnya itu. Ya, orang-orang yang sangat kuat tauhidnya yang mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab. Nah, lalu ketika Rasul sudah menjelaskan itu, ya berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan. Ya, dia mengatakan, ya, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk mereka. Ya, jadi memohon kepada Rasulullah agar didoakan. Nah, ini kan minta didoakan kepada Nabi. Didoakan oleh Nabi. Nah, ini boleh. Nah, ini merupakan tawasul yang dibolehkan. Jadi tawasul yang dibolehkan, yang disyariatkan itu kan cuma 3. Satu, tawasul dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ketika mau berdoa itu sebut dulu nama-nama Allah. Yang kedua, dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, dengan melalui doa orang soleh yang masih hidup, kita mau meminta didoakan. Itu tawasul yang dibolehkan. Adapun selain itu nggak ada. Yang sudah meninggal nggak bisa kita bertawasul. Nah, ini keliru, ya, kekeliruan masalah tawasul. Ini jadi Ukasyah ini bertawasul dengan doa Nabi. Lalu oleh Rasul didoakan dan mengatakan anta minum, engkau termasuk mereka. Nah, kalau Rasul sudah berkata, ya pasti benar bahwa Ukasyah ini termasuk 70.000 orang tadi itu yang masuk surga tanpa hisab. Nah, lalu ada lagi berdiri orang yang lain mengatakan, ya memohon juga, ya mendoakan kepada Allah agar menjadikanku termasuk mereka. Lalu Rasul mengatakan sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah telah mendahuluimu. Jadi udah didahului tadi keutamaannya oleh Ukasyah, udah. Kalau sekarang dia minta, nanti yang lain juga minta terus gitu. Ya. Gitu. Sedangkan yang namanya doa Rasul, ya, atau jaminan dari Rasul itu kan nggak bisa sembarangan. Kalau orang yang memang tertentu, yang istimewa, gitu ya. Nah, jadi inilah keutamaan orang-orang yang betul-betul ya menjaga tauhidnya yang murni kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan, ya, karena mungkin sudah masuk Isya juga. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.